Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga di tribulan yang pertama di tahun 2022. Satu pelajaran yang sangat menarik dengan judul Anak yang Dijanjikan. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di sorga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat untuk kami mengerti dan memahami akan firman ini, sehingga kami memperoleh manfaat, kami dikuatkan, dan kami diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak yang dijanjikan. Ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saudara sekalian, dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 5, setelah berbicara tentang wahyu Allah melalui para nabi di masa lalu, Paulus memperkenalkan kita kepada Yesus. Yesus secara harafiah ada sebelum dan sesudah dalam sejarah umat manusia. Dia adalah anak yang dijanjikan, yang diperanakkan oleh Allah. Dia adalah cahaya kemuliaannya. Namun, dia adalah Allah itu sendiri, pencipta alam semesta. Mari kita pelajari lebih dalam di pelajaran hari Minggu dengan judul Di Hari-Hari Terakhir Ini. Saudara, kitab suci menggunakan dua ekspresi tentang masa depan yang memiliki arti yang berbeda, yaitu pertama, para nabi menggunakan ungkapan kemudian hari atau hari-hari yang terakhir untuk berbicara tentang masa depan secara umum. Saudara bisa temukan di dalam Ulangan 4 ayat 30 dan 31 atau di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-20. Yang kedua, Nabi Daniel menggunakan ungkapan akhir zaman untuk berbicara lebih spesifik tentang hari-hari terakhir sejarah bumi. Daniel 8 ayat 17, Daniel 12 ayat yang keempat. Menurut Bilangan 24 ayat 14 sampai dengan 19 dan Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan 3, bahwa di zaman akhir Allah akan membangkitkan seorang raja yang akan menghancurkan musuh umatnya dan yang akan menarik bangsa-bangsa ke Israel. Paulus berkata bahwa janji-janji ini digenapi di dalam Yesus. Dia mengalahkan iblis dan menarik semua bangsa kepada dirinya. Kolose 2 ayat 15, Yohanes 12 ayat 32. Dengan demikian, hari-hari terakhir dimulai dengan saat kedatangan Yesus yang pertama dan akan mencapai puncaknya pada kedatangan yang kedua. Kedatangan Yesus yang pertama dan kedua kali menggenapi akan janji-janji Allah. Pertanyaannya adalah, apakah janji Allah tersebut? Pertama, bahwa Allah memprakarsai kebangkitan anak-anaknya oleh kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 20, Matius pasal 27 ayat 51 sampai dengan 53. Yang kedua, Bapa juga menjanjikan ciptaan baru. Yesaya 65 ayat 17. Dia telah mulai memenuhi janji itu dengan menciptakan kehidupan spiritual yang baru di dalam kita. 2 Korintus 5 ayat 17, Galatia 6 ayat 15. Dan yang ketiga, dia berjanji bahwa dia akan menegakkan kerajaan terakhirnya. Sebagaimana dituliskan di dalam Daniel 2 ayat 44. Dia meresmikan kerajaan itu dengan membebaskan kita dari kuasa iblis dan menempatkan Yesus
sebagai penguasa kita. Matius 12 ayat 28 sampai dengan 30, Lukas 10 ayat 18 sampai dengan 20. Allah telah memenuhi janji-janjinya dan Dia akan memenuhi semua janjinya. Kita yang hidup di hari-hari terakhir ini telah melihat semua kegenapannya. Karena itu, Yesus pasti datang untuk yang kedua kali sesuai dengan janjinya. Di pelajaran hari Senin, Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Saudara, wahyu terakhir yang diungkapkan dalam firman Allah yang tertulis datang melalui Nabi Maleaki dan pelayanan Ezra serta Nehemia 4 abad sebelum kita perjanjian baru atau 400 tahun sebelum perjanjian baru. Menurut Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4, bahwa sekarang Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya, Yesus. Ibrani 1 ayat 2, firman Tuhan berkata, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, wahyu Allah melalui Yesus lebih tinggi dari wahyu yang Allah telah buat melalui para nabi. Karena Yesus adalah sarana wahyu yang lebih besar. Dia adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta. Apa yang Paulus ingin sampaikan ketika berbicara tentang wahyu Allah melalui Yesus? Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Keilahian Kristus tidak pernah dipertanyakan. Itu sudah jelas. Perjanjian lama adalah firman Allah. Allah yang sama yang berbicara di masa lalu terus berbicara di masa sekarang. Perjanjian lama mengkomunikasikan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Wahyu Bapa dalam Anak memberikan kunci untuk memahami luasnya perjanjian lama yang sebenarnya. Dan Yesus telah membawa begitu banyak terang pada perjanjian lama. Yesus datang menjadi perwakilan dan juru selamat kita. Dia akan menggantikan kita dalam pertarungan dan mengalahkan si ular tua atau iblis. Dalam kitab Ibrani, Yesus adalah pelopor dan perintis orang percaya. Ibrani 2 ayat 10, Ibrani 6 ayat 20. Dia berjuang untuk kita dan mewakili kita. Saudara sekalian, pekabaran Allah kepada kita di dalam Yesus tidak hanya mencakup apa yang Yesus katakan, tetapi juga apa yang Bapa lakukan melalui Dia dan kepadanya. Semuanya untuk keuntungan bagi kita pada masa sekarang dan masa kekekalan. Di pelajaran hari Selasa, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Apa yang Alkitab katakan tentang kemuliaan Allah? Keluaran 24 ayat 16 sampai dengan 17, Mazmur 4 ayat 7, Mazmur 36 ayat 10, Mazmur 89 ayat 16 memberikan beberapa referensi. Yang pertama, dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah mengacu pada kehadirannya yang terlihat di antara umatnya. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 16 ayat 7, Keluaran 24 ayat 16, ayat 17, Imamat 9 ayat 23, Bilangan 14 ayat 10. Kehadiran ini sering dikaitkan dengan terang atau pancaran cahaya. Yang kedua, Yesus adalah terang yang dalam. Yang kedua, Yesus adalah terang yang datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 6 sampai 9, ayat 14 sampai dengan 18, demikian juga di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri di saat
transfigurasi. Sebagaimana tertulis dalam Matius 17 ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan yang keempat, sama seperti matahari tidak dapat dilihat kecuali oleh pancaran cahayanya, Allah juga dikenal melalui Yesus. Dari sudut pandang kita, keduanya adalah satu. Karena kemuliaan Allah adalah terang itu sendiri. Tidak ada perbedaan. Dalam wujud nyata, antara Allah dan Yesus sama seperti tidak ada perbedaan antara cahaya dan pancarannya. Saudara sekalian, dalam kitab Ibrani, Yesus disebut representasi yang tepat dari substansi Bapa. Ibrani 1 ayat 3. Inti dari metafora ini adalah bahwa ada persesuaian yang sempurna dalam wujud atau esensi antara Bapa dan Anak. Manusia membawa gambar Allah tetapi bukan esensinya. Kejadian 1 ayat 26. Tetapi Yesus, Anak, memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Tidak heran bahwa Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Di pelajaran hari Rabu, melalui siapa Dia membuat alam semesta. Saudara sekalian, dalam perjanjian lama, Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan dunia dan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan. Yesaya 44 ayat 24, Yesaya 45 ayat 18, dan Nehemia 9 ayat 6. Dalam perjanjian baru, apa yang dikatakan? Paulus menuliskan dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bagaimana kita memahami bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus? Sedangkan Yesus sendiri adalah Allah. Yang pertama, bagi Paulus, Yesus adalah Tuhan yang menciptakan dunia. Dia bukan penolong. Ibrani 1 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dan Paulus juga menerapkan kepadanya apa yang Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan 28 katakan tentang Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, Ibrani 2 ayat 10 mengatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh atau melalui Bapa. Ini adalah ekspresi yang sama yang diterapkan pada Yesus dalam Ibrani 1 ayat 2. Jadi, Bapa menciptakan dan Yesus juga menciptakan. Ibrani 1 ayat 2 dan Ibrani 1 ayat 10. Demikian juga Ibrani 2 ayat 10. Ada kesepakatan yang sempurna antara Bapa dan Anak dalam tujuan dan aktivitas. Ini adalah bagian dari misteri Trinitas. Yesus menciptakan dan Bapa menciptakan. Tetapi hanya ada satu pencipta, Allah, yang menyiratkan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara sekalian, di samping Yesus sebagai pencipta alam semesta, Dia adalah hakim, Ibrani 4 ayat 13. Wewenangnya untuk memerintah dan menghakimi berasal dari fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara alam semesta. Yesaya 44 ayat 24 sampai dengan 28. Yesus juga adalah pemelihara alam semesta. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 17. Dengan demikian, kita dapat mengerti bahwa Yesus tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menopang kita. Setiap nafas, setiap detak jantung, setiap saat keberadaan kita didasarkan di dalam Dia. Yesus, dasar dari semua keberadaan ciptaan. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di pelajaran hari Kamis,
dengan judul Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara sekalian, apa artinya Yesus diperanakan? Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 5, atau 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 14, Mazmur 2 ayat 7, dan Lukas 1 ayat 31 dan 32. Yesus diperanakan dalam arti bahwa ia diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan, yaitu anak Daud. Konsep adopsi ilahi penguasa adalah umum di dunia Yunani Romawi dan di timur. Itu memberi penguasa legitimasi dan kekuasaan di negeri. Allah berjanji kepada Daud bahwa anak ini akan menjadi penguasa sah yang benar atas bangsa-bangsa. Dia akan mengangkat anak Daud sebagai anaknya sendiri. Melalui proses ini, raja keturunan Daud akan menjadi anak didik Allah dan pewarisnya. Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan kepadanya bangsa-bangsa sebagai warisannya. Berikutnya, kata memperanakan, Yesus mengacu pada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa dan bukan pada awal keberadaannya. Karena Yesus selalu ada. Tidak pernah ada saat Yesus tidak ada. Karena dia adalah Allah. Saat kapan Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah? Pembaptisan dan transfigurasi Yesus adalah saat-saat ketika Allah mengidentifikasi dan mengumumkan Yesus sebagai anaknya. Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat 5. Saudara sekalian, Yesus menjadi anak Allah yang berkuasa ketika dia dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah. Pada saat itulah Allah memenuhi janjinya kepada Daud bahwa anaknya akan diadopsi sebagai anak Allah sendiri dan tahtanya atas bangsa-bangsa akan berdiri selamanya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan 14. Saudara sekalian, kita perlu memahami bahwa gagasan tentang Yesus sebagai anak tunggal Allah tidak berurusan dengan sifat Kristus sebagai Allah, tetapi dengan perannya dalam rencana keselamatan, sebagaimana Kristus memenuhi semua janji perjanjiannya. Sebab Ibrani 7 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kita yang hidup di hari-hari terakhir ini telah melihat semua kegenapannya. Karena itu, Yesus pasti datang untuk yang kedua kali sesuai dengan janjinya. Yang kedua, pekabaran Allah kepada kita di dalam Yesus tidak hanya mencakup apa yang Yesus katakan, tetapi juga apa yang Bapa lakukan melalui dia dan kepadanya. Yang ketiga, kemuliaan Allah adalah terang itu sendiri. Tidak ada perbedaan dalam wujud nyata antara Allah dan Yesus. Sama seperti tidak ada perbedaan antara cahaya dan pancarannya. Yang keempat, Yesus menciptakan dan Bapa juga menciptakan. Tetapi hanya ada satu pencipta, Allah yang menyiratkan bahwa Yesus adalah Allah. Dan yang kelima, Yesus menjadi anak Allah yang berkuasa ketika dia dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, kami berdoa agar kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat, sehingga firman ini kami boleh pahami
kami boleh mengerti, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami. Dan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan akan semakin kokoh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk selalu menonton, menyaksikan, atau mempelajari Sekolah Sabat ini bersama dengan video yang telah saya buat. Kiranya kita tetap sungguh-sungguh belajar terus dan semangat. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati.